bahagia. Adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini, di sesi ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Bagaimana? Apakah kalian tertarik? Yuk kita simak beberapa materi yang akan saya bawakan dalam video kali ini. Hai adik-adik, kita berjumpa kembali. Adik-adik, saya mau tanya nih, pernah nggak adik-adik merasa bingung saat membuat atau melakukan sesuatu? Kegiatan menggunakan atau membuat sesuatu akan menjadi mudah dengan adanya prosedur yang jelas sebagai panduannya. Nah, hal-hal itu akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu mengenal teks prosedur. Ada 4 komponen dari proses mengenal teks prosedur yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, pengertian teks prosedur. Bagian yang kedua, yaitu mengetahui tujuan dari teks prosedur. Bagian atau komponen yang ketiga, yaitu mengetahui jenis-jenis apa saja sih yang ada dalam teks prosedur. Dan yang keempat, ya, kita akan mempelajari atau memahami tentang struktur yang dimiliki oleh teks prosedur. Bagian yang pertama, kita akan membahas tentang teks prosedur. Seperti yang kita ketahui, teks prosedur merupakan teks yang memiliki langkah atau tahap yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan. Oke, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman dari adik-adik semua, kali ini Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian dengan harapan kalian dapat memahami dan juga dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan yang tepat tentang teks prosedur? A. Teks prosedur memiliki tahapan untuk melakukan sesuatu. B. Teks yang disajikan secara berurutan sehingga memudahkan untuk melakukan sesuatu. Oke, kita akan bahas bersama. Kenapa pertanyaan dari jawaban tersebut memiliki jawaban A? Nah, hal ini terdapat kata tahapan, di mana teks prosedur memiliki ciri di dalamnya adalah proses atau tahapan dalam membuat atau mengerjakan sesuatu. Nah, sekarang kita akan berlanjut pada bagian atau komponen yang kedua. Bagian atau komponen yang kedua, masih ingat? Iya. Bagian atau komponen yang kedua yaitu adalah tujuan dari teks prosedur. Adapun tujuan yang dimiliki oleh teks prosedur yaitu menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, dan melakukan sesuatu secara berurutan. Contohnya saja, adik-adik mungkin sering ya membuat sesuatu yang mudah gitu. Membuat mie instan misalnya, ya. Membuat atau memasak mie instan di belakang kemasan tersebut, ya. Di belakang kemasan mie instan tersebut sudah memiliki tahap, cara, dan prosedur dari mengerjakannya. Sehingga ketika adik-adik membaca urutan prosedur yang terdapat di dalamnya, adik-adik dengan mudah menyusun atau membuat mie instan sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan. Kita lanjutkan ke bagian atau komponen berikutnya. Untuk menambah pemahaman adik-adik semua, yuk kita belajar membahas soal berikut ini. 6 langkah mencuci tangan. 1. Basahi seluruh tangan dengan air dan sabun. 2. Gosok kedua telapak tangan. 3. Gosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari. 4. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. 5. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Dan yang 6. Keringkan tangan dengan handuk. Berdasarkan informasi ini,
Tujuan dari teks prosedur tersebut adalah A. Menjelaskan urutan langkah menggunakan sesuatu, atau B. Menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu. Selanjutnya kita beranjak ke bagian atau komponen berikutnya dari mengenal teks prosedur. Masih ingat? Komponen yang ketiga dari teks prosedur adalah jenis-jenis teks prosedur yang terdiri dari 3 jenis teks prosedur. Teks prosedur pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur kedua adalah teks prosedur protokol. Dan jenis teks prosedur yang ketiga itu adalah teks prosedur kompleks. Kita mulai bahas satu persatu, mulai dari teks prosedur sederhana. Bagaimana sih yang dimaksud dengan kriteria sederhana? Nah, teks prosedur sederhana merupakan teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Contohnya saja, ketika adik-adik melakukan aktivitas yang tidak terlalu kompleks. Seperti apa? Setrika, ya, melakukan kegiatan mensetrika pakaian, kemudian menyalakan televisi, selanjutnya menanak nasi mungkin dengan menggunakan penanak nasi elektronik. Hal-hal atau prosedur yang bersifat sederhana ini tidak memerlukan banyak tahapan, tidak memerlukan banyak alat, ya. Jadi bersifat sangat sederhana dan mudah dilakukan. Kita lanjut, kita beralih ke teks prosedur yang kedua, yaitu jenis teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan jenis teks, ya, teks prosedur yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Arti atau makna dari kata fleksibel di sini adalah langkah kerja yang akan adik-adik gunakan dapat adik-adik tukar, ya, dalam artian tidak akan memengaruhi hasil yang akan adik-adik peroleh. Langkah kerjanya sistematis, yang harusnya sistematis dan tidak boleh diubah, tetapi dalam teks prosedur yang bersifat fleksibel ini bisa dirubah tanpa mengurangi makna dan hasil dari apa yang adik-adik kerjakan. Berikutnya, bagian atau komponen jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks, teks yang berisi langkah atau tahapan dengan prosedur yang begitu kompleks. Kenapa disebut kompleks di sini? Karena dalam teks prosedur ini memerlukan langkah yang harus ditempuh secara runtut. Berbeda dengan teks prosedur sederhana maupun teks prosedur lainnya. Teks prosedur kompleks, jika langkah yang terdapat dalam teks tersebut kita acak atau kita pindahkan tempatnya, maka tujuan dari teks ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, dalam penulisan atau dalam proses mengerjakan sesuatu yang menggunakan teks prosedur kompleks, setiap langkah harus ditulis secara berurutan, setiap langkah harus dikerjakan secara runtut sehingga tujuan tercapai. Apa sih perbedaan yang dimiliki oleh teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks? Perbedaan yang dimiliki antara dua jenis teks tersebut, pertama, teks prosedur sederhana, tahapan yang dimiliki tidak terlalu banyak, bahkan bisa dikategorikan siapapun bisa mengerjakannya. Sedangkan teks prosedur kompleks merupakan teks dengan tahapan yang lebih banyak dan rumit, kadang ada substansinya pula. Oke adik-adik, demikian informasi yang berhubungan dengan teks prosedur. Berbagai jenisnya, sekarang kita mulai aksinya. It's quiz time. Apa perbedaan teks prosedur kompleks dengan teks prosedur sederhana? A. Langkah-langkahnya fleksibel. B. Langkah-langkahnya rumit. C. Punya tujuan yang jelas. Baik, jawabannya B. Kenapa jawabannya B? Seperti yang sudah dibahas pada sesi sebelumnya, teks prosedur kompleks merupakan teks
prosedur yang memiliki langkah yang banyak dan berjenjang. Sedangkan teks prosedur sederhana merupakan teks prosedur yang memiliki langkah yang sedikit. Kita beranjak pada bagian yang keempat dari teks prosedur yang kita pelajari pada sesi kali ini, yaitu struktur teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur memiliki 4 komponen atau 4 prosedur. Bagian yang pertama yaitu tujuan teks prosedur, kemudian yang ketiga yaitu bagian material, bagian yang ketiga langkah-langkah, dan bagian yang keempat penegasan ulang. Tujuan dari teks prosedur maksudnya ya, atau sesuatu yang dituju dari sebuah teks, apa yang ingin dicapai dari teks tersebut. Kemudian bagian material merupakan materi yang berisi alat dan bahan. Adik-adik harus bisa membedakan alat dan bahan ya. Alat itu adalah benda yang dapat dipergunakan berulang kali, sedangkan bahan adik-adik hanya bisa menggunakan sekali saja dalam setiap tahapannya. Komponen berikutnya yaitu komponen langkah-langkah. Pada komponen atau bagian ini, adik-adik akan diberikan materi atau pembahasan berkaitan dengan bagaimana prosedur atau tahapan atau langkah dari mengerjakan sesuatu, berurutan sistematis, lengkap, logis, dan jelas. Komponen yang terakhir yaitu komponen tentang penegasan ulang. Pada bagian penegasan ulang ini, adik-adik akan diperkenankan untuk memperlihatkan kesimpulan dari hasil kerja, hasil dari proses mengerjakan sesuatu. Nah, adik-adik, itu dia materi tentang teks prosedur yang sudah kita pelajari hari ini. Yuk kita sama-sama berproses dan mengerjakan proyek 1 dalam aksi nyata POC kita. Selamat belajar, selamat berkarya, salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Bagaimana? Apakah adik-adik semua sudah memahami apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Dan mungkin saja adik-adik berminat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada sesi kali ini, kita akan belajar dan mengerjakan sebuah proyek aksi nyata sekolah. Di proyek pertama, yaitu proyek POC. Adik-adik semua, yuk kita gunakan sama-sama teori yang sudah kita pelajari di teks prosedur. Mudah-mudahan materi yang sudah dipaparkan tadi menjadi bahan awal refleksi kita untuk kegiatan dan juga penerapan aksi nyata berikutnya. Salam dan bahagia.